Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas suatu tema, tapi dalam bingkai kita Indonesia, kita Pancasila ya. Saling menghargai, saling menghormati ya. Jangan menghujat, jangan mencaci maki ya. Saya sebenarnya dapat pertanyaan dari umat muslim ya, tetapi saya konversi dengan pertanyaan berikut ini ya, untuk menjawab itu ya. Begini judulnya, Kristen Arab tidak disunat. Jadi untuk menunjukkan ya, orang Arab itu Kristen atau tidak Kristen, lihat aja dia disunat apa tidak. Ya, Kristen Arab tidak disunat ya. Bapak Ibu Saudara, saya disunat. Kan dulu saya muslim. Ya. Saya muslim sampai mau SMA kelas 1 ya. Sudah disunat dulu saya. Nggak usah minta bukti ya. Buktikan Pak TD ada disunat, nggak usah ya. Ya. Ya, saya disunat karena dulu saya muslim ya. Terus Paulus disunat karena Yahudi. Jadi yang sunat, aturan sunat itu miliknya Yahudi ya. Diawali dari Abraham. Ketika Abraham punya anak belum sunat. Abraham belum sunat menghamili babu ya. Pembantu yang namanya Hagar. Lahirlah Ismail. Jadi Ismail itu anak dari Abram sebelum disunat. Lalu perjanjian dengan Allah bahwa kamu harus disunat ya. Lalu Abram yang sudah tua ya disunat juga, termasuk Ismail juga disunat juga. Setelah disunat ya, Abram setelah disunat bisa punya anak namanya Ishak. Jadi Ismail itu anak dari hasil sebelum disunat. Ishak adalah anak hasil setelah disunat. Ya, jadi di Arab, Kristen Arab tidak disunat. Kalau kita melihat dari Kisah pasal 15, ceritanya Paulus ini kan ke Antioquia. Antioquia itu ya Turki ya, Arab-Arab, daerah-daerah ke Arab-Araban juga di situ ya. Deket-deket sama Arab juga ya. Walaupun waktu itu belum mayoritas Arab ya. Paulus dipilih oleh Yesus sebagai alatnya. Intinya begini, di luar Yahudi tidak usah sunat. Percaya Yesus, Kristen tidak usah sunat. Lalu terjadi heboh dong. Lalu Paulus disidang di Yerusalem sama Petrus segala itu ya. Paulus, kamu ngajarin apa? Tidak harus sunat. Udah kalau gitu gini deh. Kalau Yahudi boleh sunat ya. Yahudi di luar, Yahudi di Arab, Yahudi di Ethiopia, Yahudi di Israel, Yahudi di misalnya di Afrika ya, di Libya, di Kirene ya, Yahudi di Antioquia. Kalau Yahudi jadi Kristen disunat. Tapi kalau bukan Yahudi jadi Kristen nggak usah sunat ya. Akhirnya begitulah kesimpulannya ya. Terus kita masuk di Arab dong. Arab kan bukan Yahudi ya. Contoh yang paling bisa untuk mewakili ini adalah Warokah bin Naufal. Anda boleh cek di Google ya. Warokah bin Naufal adalah pendeta Arab Saudi ya. Pendeta di tanah Arab. Disunat nggak dia? Pasti tidak. Karena dia adalah non-Yahudi. Warokah bin Naufal adalah orang Arab asli, nggak ada Yahudi-Yahudinya. Dia adalah pendeta Kristen Arab ya. Nah ini dia masalahnya. Dia punya sepupu namanya Khadijah. Pertanyaannya, Khadijah menikah, suaminya Khadijah disunat enggak? Loh, Pak ATD kenapa tepuk jidat? Ini tangan saya kena tip X ini, kena tip X putih kayak gini ya. Ya. Kenapa Pak ATD tepuk jidat ditanya ya?
Warokah adalah seorang pendeta Arab, tidak disunat. Punya sepupu perempuan namanya Khadijah. Lalu Khadijah ini punya suami. Pertanyaannya, suaminya disunat apa tidak? Kok malah tepuk jidat, Pak? Ya, kalau menurut aturan dari era zaman Paulus, karena Paulus juga 3 tahun menginjil di tanah Arab, Galatia 1 ayat 17, maka pasti tidak disunat. Semua orang Kristen non-Yahudi tidak disunat. Makanya tadi judulnya Kristen Arab tidak disunat. Ya. Jadi sekarang silahkan dicek di Google ya, dicek di Google aja ya. Warokah punya sepupu namanya Khadijah. Kristen dong, Kristen Arab ya. Warokah tentu tidak disunat. Lalu Khadijah ini menikah dengan seseorang. Pertanyaannya, suaminya Khadijah disunat apa tidak? Ya. Kalau tidak disunat berarti Kristen Arab. Kalau disunat kemungkinan Yahudi. Karena waktu itu yang mengenal sunat ya baru Yahudi. Ya. Jadi pertanyaannya, Warokah punya sepupu lalu Khadijah ya, disunat apa tidak suaminya? Begitu saja ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian TMPS. Haleluya, amin.